Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya coba jelaskan sesuatu, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada pertanyaan apa? Kalau ininya psidokotnya belum dinilai ya Pak? Oh, belum ya. Duh, maaf, kemarin saya ada deadline 2. Ya, begitulah di kampus Teli. Cuman penasaran aja Pak sama kemampuan saya. Iya ya, memang harus cepat ya saya periksa. Insya Allah secepatnya lah ya. Pertanyaan terkait materi ada nggak? Kita sudah minggu ke-10 ya. Di minggu-minggu awal pengenalan algoritma ya, terus kemudian kan ada perulangan tipe data operasi dasar, kemudian perulangan, ini percabangan. Barangkali ada soal-soal di LMS yang perlu dibahas tentang apa gitu? Atau kita bahas soal yang ada di slide? Oke ya. Sebelum ke slide, saya akan coba jelaskan dulu ya tentang apa itu percabangan ya. Jadi saya coba tunjukkan dulu gorengnya dulu ya. Import FNC main. Percabangan itu butuh kondisi ya, sama seperti perulangan. Jadi mesti paham apa yang disebut dengan pengkondisian gitu ya. Pengkondisian itu dibentuk dengan membuat ekspresi relasi ya. Ada ekspresi logika ya. Dan tentu saja nanti akan butuh ekspresi aritmetika ya. Ada suara dari siapa tuh? Mungkin di mute dulu ya kalau misalkan nggak nanya. Nah, ekspresi yang seperti ini sudah kita pelajari, tapi ya kita ulang lagi sedikit ya. Ekspresi aritmetika kan butuh operator aritmetika ya. Ya penjumlahan gitu ya. Kurang, kali, bagi, div, terus kemudian mod gitu ya. Ini operatornya ya. Juga kita akan butuh ini operator aritmetika ya. Kita mesti mengenal juga operator relasi atau perbandingan yang biasa ya, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, sama-sama dengan ya, itu operator relasi. Dan yang terakhir operator logika. Ini N
or sama not gitu ya. Ini akan digunakan waktu membentuk ekspresi ya. Contoh ya. Contoh soalnya bagaimana ya? Yang sederhana. Oke, kita lihat dari soal aja ya, contoh soal ya. Buatlah misalkan ya program untuk menentukan indeks nilai ya, dari indeks nilai suatu mata kuliah ya berdasarkan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa ya. Nah, kayak gitu. Jadi masukannya berupa bilangan bulat ya yang menyatakan nilai akhir. Nanti keluarannya berupa indeks nilai ya dalam string ya gitu. Nah, adapun ketentuannya ini petunjuknya ya di sini dengan ketentuan sebagai berikut ya. Misalkan kalau nilainya di atas 80 misalkan ya. 80 masuk kayak ya, saya lupa. Setelah di atas 80 ini nilainya dapat A begitu ya. Terus misalkan kalau nilainya lebih dari sama dengan 75 ya. Nulisnya ya. Gini ya. Nah, ini contohnya dapat AB misalkan ya. Terus misalkan 65 nilai sama dengan 75 ini misalkan dapat B. Terus 50 sampai 65 ini dapat, anggap saja ya gini ya, anggap saja terus 40 sampai 50 ini dapat E, terus nilai lebih kecil dari 40 ini dapat E ya. Nah ini percabangan ya soal begini. Kita akan membuat solusi dari
persoalan seperti ini ya. Oke. Kalau menggunakan saya bikin file baru dulu. Oke. Ini kalau menggunakan pseudocode ya, programnya konversi nilai aja lah ya. Kamusnya ini tadi masukannya berupa bilangan bulat yang menyatakan nilai akhir, jadi kita tulis nilai akhir misalkan ya. Ini tipe datanya integer ya. Terus algoritmanya untuk program itu selalu kita butuh input ya, inputnya nilai akhir. Nah, ide menjawab soal seperti ini bisa banyak ya caranya. Kita bisa lihat dari atas ya, gitu. Bisa lihat dari atas, kita bisa lihat dari bawah, gitu ya. Coba ini cara melihat dari atas ya. Kalau cara melihat dari atas jadi gini ya. Nilai akhir lebih besar sama dengan 80 ya. Dan ini output dalam kurung A ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Paham ya? Nilainya udah 100 ya? Belum, Pak. Belum. Iya. Tadi baru lihat soalnya langsung keluar, Pak, menyerah. Oh, yang itu yang plus perulangan. Iya. Nanti saya coba jelaskan juga ya itu. Terima kasih, Pak. Nah, ini kalau lebih besar dari 80 langsung dapat A ya. Nah, untuk yang solusi yang bawah ini bisa kita buat range ya. Batas bawah, batas atas ya. Jadi gini. Else if ya. Nilai akhir batas bawahnya kan 75 ya. Jadi ini lebih besar sama dengan 75 ya. Dikasih N nilai akhir saya bisa sedikit lebih kecil sama dengan ini kan nggak ada ya di sini. Jadi ini yang disebut dengan eksklusif ya. Jadi 80-nya nggak kebawa kan ya. Karena 80-nya milik nilai A gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan output ini aduk. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau aman? Masih aman? Ya. Yang ini untuk kasus yang atas. Terus yang ini untuk kasus yang kedua untuk mendapatkan nilai AB ya. Nah, yang ketiga bisa kita buat begitu ya, sama aja. Jadi tinggal setting 65, ininya settingnya 75 ya. Skip, oh tinggal gitu aja tadi ya. Terus ini berapa tadi? 50 sama 65. Terus 75 40 ya sampai 50. Ini yang ini dapat D, oh ini dapat tadi apa? Dapat C.
Ini nggak ada nilai BC nih ya, karena ya ini kan pura-pura lah. Di sini D. Nah, untuk yang terakhir, yang di bawah 40, kita nggak usah pakai pengecekan kondisi ya. Cukup dengan else, itu udah cukup ya. Terus ini and if. Terus ini and okay. Oke, nah ini salah satu cara menjawab soal seperti ini ya. Jadi cek dari atas dulu. Ini, ya misalkan saja nilai yang di input misalkan 82 ya. 82 kita cek di sini. Nilai akhirnya adalah 82 lebih besar dari atau sama dengan 80. Karena di sini benar ya, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Dicetak di layar A. Terus yang bawahnya bagaimana nih? Sampai else if ya. Ini. Yang ini tidak akan dieksekusi ya. Karena kalau sekali ini benar, yang ini langsung akan selesai programnya begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di input untuk nilai itu misalkan 79 ya. Kita perhatikan, cek di baris ke-7, 79 itu false ya di sini. Nah, karena false, ini nggak akan dieksekusi. Yang dieksekusi yang di bawahnya ini ya. Tidak dieksekusi, diperiksa lagi ya. 79 itu kalau di sini betul ya, karena 79 lebih besar atau sama dengan 75, di bagian ini false, true juga ya. Jadi ini true dan ini true, karena ada N maka true ya. Karena true bagian ini maka akan dicetak ini ya. Nah, setelah dicetak AB di layar, yang ini sama seperti tadi ini diabaikan ya. Jadi tidak akan dieksekusi yang ini. Ya. Tidak akan dicek, tidak cek, tidak. Ya. Gimana kalau misalkan 66? Nah, kalau 66 berarti nilai true-nya ada di sini ya. Di sini false, di sini false. Di sini true ternyata ya. Karena true cetak B gitu ya. Seperti itu ya. Sampai ya kalau misalkan nilainya 38 ya. Di sininya false, di sini false, di sini false, di sini false, di sini false, dan di sini true. Karena semuanya false ya, prinsipnya else itu menampung kalau semuanya false ya. Jadi kalau 38 berarti yang kecetak gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau ada yang ditanyakan, jangan ragu-ragu ya, nanya aja ya. Oke. Ini nanti kalau digoreng gampang sih ya, pindahin ke goreng. Tapi kalau mau coba boleh. Kadang-kadang suka penasaran ya, hasilnya bagaimana. Saya pindahin ke goreng. Cara nulisnya bagaimana kalau digoreng ya? Hampir mirip sih. Untuk kamusnya ini kan deklarasi var ya. Inputnya begini. Terus kita menggunakan if nilai akhir lebih besar dari 80. Bedanya kalau di sini kan dead. Di sini kita pakai Kurowa ya. Itu berarti Kurowa ini sampai sebelum else ya. Ini sampai sini nih, nggak kelihatan sih ya. Nah, segitu ya. Itu tuh blok Kurowa. Jadi kita tinggal cetak FMT dan lain, di situ cupnya A ya. Lalu ada else.
if. Nah, else if ketikinnya di sini. Di bawahnya else if ya. Ini saya copy aja lah ya. Nah, ini karena di dalam Golang tidak ada keyword and, adanya yang seperti ini ya. Double ampersand itu and. Terus kita ketik kurawal lagi ya. Ketik lagi fmt lain ampersand AB ya untuk yang ini. Lalu yang ini sama juga seperti tadi ya, pakai else if. Nilai akhir lebih besar sama dengan copy. Kopinya dari sini aja ya. Nah, 65 sampai tadi 75 ya. 75. Nah, gitu. Saya copy lagi, volume-nya B ya. Ini C, ini dari 6 dari 50 ya. 50 sampai 6. Terus 40 sampai 50. Dan terakhir else ya, else tinggal FFP lain. Ya, nah ini sudah beres ya. Cara penulisan dari Golang seperti ini. Mari kita coba run. Go run. Nama filenya test.go. Run ya. Coba kita masukin nilai 90. Maka keluar A ya. Di perbatasan kita cek ya. Ini kan perbatasannya tuh nih, ini ya. 80. 80 masuk ke A. Terus 79 ini masuknya mestinya ke AB ya. Tuh. Sekarang 75. 75 masuk ke AB juga ya. 74. 74 masuk ke B. 65. 65 masuk ke B. 64. 64 ya masuk ke C gitu ya. Jadi penting sekali ngecek perbatasan ya. 50 masuk ke C. Terus 49 masuk ke tuh. Ini saya salah. Harusnya D. Masuk ke B. Nah, terus yang terakhir 39 masuknya ke E. 0 masuk ke E ya. Nah, ini juga kalau negatif tentunya masuk ke misalkan minus 10 ya. Masuk ke E ya, karena memang else itu selain dari yang nilai-nilai di atas ini, begitu ya. Tapi asumsinya usernya nanti input datanya tidak keliru ya. Jadi tidak mungkin ada nilai minus kan ya, gitu. Oke, nah ini cara pertama ya. Cara kedua yang lebih simpel. Kita lihat buang bagian ini ya. Jadi ini kan 75 sampai sebelum 80. Ini buang aja bagian ini. Ini cara yang kedua. Jadi kita ngecek batas bawah. Ini juga kita buang. Ini kita buang. Kita buang. Dan ini hasilnya juga benar ya. Jadi kalau misalkan yang di inputnya 80,
Di sini sudah benar kan 80 ya. Gitu. Kalau 79 di sini false, dicek ke bawah. Nah, di sini true ya. 79 masuk ke update gitu. Kayak gitu ya, kalau di golengnya tentu ini bisa kita buang. Jadi ini lebih sederhana ya. Hasilnya sama aja ya, seperti tadi, benar ya. Misalkan tadi 79 masuk ke AB ya. Kalau 80 masuk ke A gitu. Terus misalkan 44 itu lebih besar dari sini kan ya. Dapat nilai B ya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau aman? Pak, Ya, silakan. semisal nanti untuk ujian itu pakai cara simpel atau cara yang tadi, Pak, yang sebelumnya? Kan dua-duanya benar ya? Iya. Dua-duanya benar kan? Oh, berarti Jadi bisa dua-duanya, Pak? bisa dua-duanya ya. Oh iya, oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi saya cuma ngasih cara menyelesaikan solusi yang seperti ini ada tiga cara sih sebetulnya. Jadi cara pertama tadi yang ada batas bawah batas atas ya untuk else if-nya gitu ya. Yang simpel tentu yang ini ya. Boleh juga kita ngelihat dari bawah dulu nih cara pandangnya. Jadi misalkan nilai akhir jika nilai akhir lebih kecil dari 40, nah gitu ya. Berarti ini masuknya ke D gitu ya. Nah, saya tanya, di sininya yang berikutnya apa kira-kira? Coba. Nilai akhir kurang dari sama dengan 50 ya, Pak? Kalau pakai sama dengan, C-nya masuk loh itu. Oh iya. Iya, C-nya masuk ya. Iya, Pak. Jadi nilai akhirnya kayaknya lebih kecil aja ya. Dari 50 ya? Ya enggak? Iya, benar, Pak. Ya. Masuk D. Terus selanjutnya? Yang ini? Kurang dari 65. Oke. Ini siapa yang jawab? Shalendra Paksi, Pak. Oke, sip. Yang selanjutnya yang ini ya, ambilnya ya. Iya, Pak. Berapa 75? Terus yang ini lebih kecil dari 80 ya. Nah, yang terakhir, ini belum diganti. ED, terus ini C, ini B, ini AB, ini A ya. Nah, ini dari bawah ngeceknya ya. Jadi kalau masuk misalkan nilainya 100 ya. Ini 100, di sini false ya. Di sini false, di sini false, di sini false, di sini false. Oh, karena semuanya false, dia mestinya A ya. Gitu, kalau 100. Coba cek 80 ya. 80 kan harus masuknya A ya.
Kita cek di sini 80 false, 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 false. Di sini juga false ya. Karena 80 itu harusnya sama dengan 80 ya. Ini kan 80 lebih kecil dari 80, false ya. Berarti masuk A ya. Kayak gitu ya. 79. Nah, 79 di sini false, 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 false. Di sini true, berarti masuk AB ya. Paham ya? Maksudnya konsep yang saya tawarkan ini tinggal ngecek ini aja batas bawah batas atasnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita lanjut. Oke ya. Kita coba lihat soal-soal di LMS ya. Saya rasa ada yang sudah bisa jawab, ada yang belum. Jadi sambil dibahas lah ya. Yang latihan mau yang Go 5 atau langsung ke Go 6? Go 6 boleh, Pak? Go 6 ya. Iya. Yang nomor berapa yang ingin dibahas? Saya susah di nomor 19 sih, Pak. Oke, kita bahas berdasarkan pertanyaan aja ya. Oh, string ya. Oke, sip ya. Memang ada materi-materi yang kayak karakter atau string yang itu buat beberapa mahasiswa yang belum paham pasti kesulitan ya. Ayo kita baca ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menentukan apakah serangan terhadap musuh bisa dimulai atau tidak. Serangan bisa dimulai jika sandi berupa 6 string berisi pesan rahasia serang. Pesan rahasia akan diperoleh dengan menggabungkan karakter pertama setiap string. Jadi saya mau coba jelaskan dulu ya. String itu sebetulnya kumpulan dari karakter. Ini banyak orang menganggap string itu bukan tipe data dasar gitu ya. Karena dia berisi terdiri dari komponen tipe data dasar lain gitu ya. Jadi ada orang yang protes gitu ya, nggak usah dimasukkan ke dalam tipe data dasar gitu katanya ya. Ya, tapi karena di dunia nyata teks atau string itu kan kita pakai ya. Jadi akhirnya ya dimasukkan ke tipe data dasar ya. Jadi string itu misalkan kalau saya punya tulisan hello ya, word ya, hello world seperti ini saya nyatakan sebagai string ya. Misalkan saya assign ke dalam variabel namanya teks aja ya. Ini nama variabelnya teks yang saya deklarasikan dalam bentuk string. Oh, ini saya hapus dulu ya. Jadi ini sebetulnya ceritanya dempet ya. Nah, di bagian ini ada satu spasi ya. White space, satu spasi kosong gitu ya. Nah, ini kita bisa mencari tahu karakter-karakter di tiap-tiap ini tuh ya dengan menggunakan yang disebut dengan namanya substring ya. Jadi kalau saya tulis teks, kalau saya tulis dalam pseudocode ya output teks terus dikasih kurung siku terus 0 kayak gini. Ini sebetulnya saya ingin mencetak ini ya, yang H ini gitu.
Jadi itu diberi indeks sebetulnya ini tuh ada 0 ya sama komputer tuh ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, terus gitu sampai yang terakhir ya. 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi kalau teks 0 akan keluar H ya. Terus kalau saya output teks 5, ini yang keluar apa nih? Halo? Keluar apa nih kalau teks 5? Kosong, Pak. Iya, betul ya, spasi kosong kan gitu. Output teks 10 kan keluar apa? D. D, betul ya. Iya. Output teks 11. Kalau 11 apa? Yes. Oh, bukan, Pak. Jadinya. Yang Kalau 11 nggak ada. nggak ada, ini mestinya error ya. Kan jadi error. Error. Ya. Karena ada istilahnya itu, jadi batasnya dari 0 sampai 10 kan karena memang jumlah karakternya ini ada 11 ya. Nah, kalau indeks yang ke-11 itu kan setelah D ya, dan tidak ada kan ya. Ini mestinya error gitu ya. Seperti itu ya, gitu. Juga bisa ini namanya apa ya? Kalau nanti masuk di semester depan ya, kalau masuk mata kuliah algoritma pemrograman, ini nanti kita akan bicara mengenai array sih gitu ya. Jadi string itu bisa diperlakukan seperti array gitu. Array itu kumpulan elemen yang sama ya, dan misalkan array bilangan bulat, nanti isinya bilangan bulat gitu ya semua. Nah ini string ini jenisnya karakter gitu ya. Ada juga yang disebut dengan konkatenasi ya. Konkatenasi itu jadi kalau misalkan saya tulis teks 0 ditambah teks 9 ini digabungkan ya. Misalnya saya taruh di variabel A ya gitu ya. Berarti teks 0 itu kan H ya. Jadi H digabungkan dengan 9 itu apa ya? L ya. Dengan L gini. Nanti si A bakal jadi variabelnya itu nilainya itu adalah HL gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan konkatenasi ya, penggabungan gitu. Kalau yang ini sebetulnya mengakses elemennya. Ada juga yang disebut dengan substring. Substring itu jadi teks dikasih titik 2 gini. Ini misalkan dari 0 sampai, dan nanti saya harus cek ya, kalau digoleng seperti apa. Jadi kalau dari 0 sampai misalkan sampai 4 ya, saya tulis 4 aja gitu. Saya tulis 4 ini apakah sampai 3 atau sampai 4 ya. Kalau di Python itu sebelum angka 4 ini. Jadi ini dari 0 sampai 3. Kalau di Python-nya jadi HELL gitu ya, HEL kalau di Python. Saya goleng, saya harus cek ya. Nah, mana ya tadi soalnya ini ya. Pesan rahasianya akan diperoleh dengan menggabungkan karakter pertama setiap string. Nah, tadi kan untuk mendapatkan karakter pertama kan itu ya. Ini aja. Taruhnya dalam variabel aja nih. Ada 6 ini ya. Tulis A,
B, C, D, atau ini kan string ya. String 1, string 2, string 3, string 4, string 5, string 6. Ada 6 ya. Ini sekira tulis string. Terus kita baca dulu ya. fmp scan. Kalau string nggak usah pakai F ya. Kita baca. Udah kita baca semua. Jadi ini biarpun ke bawah, kalau pakai scan kebaca semua ya. Kalau mau pakai scan L berarti scan line, berarti ini satu-satu di ke bawah gitu ya. Ya sekarang aku tanyanya, berupa string serang atau tidak serang bergantung nilai kondisinya. Nah ini kan saya cek aja nih. If S1 0, nah ini untuk dapat karakter pertama ya. Pesan rahasia akan diperoleh dengan menggabungkan karakter pertama setiap string. Nah, karakter pertamanya tadi kan dikasih indeks 0 ya. Terus lagu dikonketkan aja. S3 konket 0, terus gitu ya, gabungin aja. S4 konket 0. Kok konket, terus S5 indeks 0 ditambah S6 indeks 0. Nah ini kalau sama dengan kalau sama dengan serang, itu kali ya jawabannya. Ini FMT string lain serang. Nah kalau bukan itu tentu tidak serang gitu. Seperti contoh ini ya, yang ini kan merdeka untuk negara dan untuk rakyat. Ini kan mundur itu tulisannya ya. Jadi kalau mundur ini kan di sini false ya. Maka yang dieksekusi yang ini ya, yang else gitu. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Ini belum tentu benar nih. Kadang-kadang suka ada typo atau apa ya, tapi kita cek ya. Nah, ada yang salah ya. S2, S3, S4, S5. 1, S2, S3, S4, S5, S6. Kayaknya harus diubah ke dalam itu ya. Saya suka ini. Nah, ini kayaknya harus diubah satu-satu, harus diubah dulu ke dalam string ya. Ya ini kalau soal gini ini mah go banget ya. Jadi pengetahuan go-nya harus lumayan lah ya. Tapi kalau di pseudocode yang tadi kita kerjakan ya, udah cukup ya di pseudocode. Nah, sekarang benar ya. Jadi ada fungsi mengubah apa ya namanya ini? Typecasting lah. Kayaknya ini kebacanya sebagai karakter deh ininya ya. Terus diubah ke dalam string kayaknya begitu ya. Oke, itu jawaban untuk pertanyaannya ya. Ada yang lain? Kalau misalkan nggak ada, saya mau tunjukin bagaimana cara membaca karakter dalam
karakter dalam itu apa? Dalam Go ya. Misalkan ada soal begini nih. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menghitung banyaknya ini sudah ada perulangan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ada perulangan, ada daif ya, tapi nggak apa-apa ya. Menghitung banyaknya vokal dalam serangkaian karakter ya. Itu huruf vokal ya. Nah, masukannya serangkaian karakter yang diakhiri tanda titik. Kayak gini ya, titik itu ya. Nah, ini nanti kalau ada ketemu sebagai sentinel. Sentinel itu artinya tanda untuk proses berakhirnya pembacaan ya. Adapun si tanda itu tidak diikut sertakan dalam proses ya, gitu. Kalau ditulis sebagai sentinel gitu ya, misalkan 0 sebagai sentinel, 0-nya nggak diikutkan gitu ya. Tapi itu tanda sebagai berakhirnya pembacaan. Terus nanti keluaran berupa jumlah atau berupa banyaknya vokal ya, kayak gitu. Nah ini contohnya misalkan input, output, misalkan ya QWERTY OIP. Nah ini ya, kasih titik ya. Ini ada berapa huruf vokalnya? Ada yang bisa jawab berapa huruf vokal pada rangkaian karakter ini? Vokal tuh A, I, U, E, O ya, Pak? Iya. Ada 4 berarti, Pak? 4 ya. Tadi saya pikir cuma 3. Ada 4 ya. Oke. A, S, D, F, G, H, J. Nah ini ya. Ini ada berapa? Lupa titik. Bukan 1 ya? 1. Oke, sip. Nah, ini kita langsung ke Golang ya. Jadi, perhatikan, ini bisa kita anggap satu string ya. Tapi, kalau di soalnya kelihatan gini, serangkaian karakter ya. Ini kan berarti sebetulnya karakter ya. Makanya kita definisikan saja par misalkan saya pakai char aja ya. Char itu karakter singkatan ya. Nah, ingat kalau untuk karakter kita bisa menggunakan byte atau apa? Ada ingat? Rune. Sip, mantap ya. Oke ya. Nah, terus butuh variabel untuk menampung jumlah ya, karena kita kan ingin menjumlahkan ya. Tipe datanya apa nih? Byte atau rune? Jumlah. Byte ya, Pak? Integer dong. Iya. Ketipu ya sama saya ya. Sekali-kali Iya. ketipu. Oke. Inisialisasi jumlah berarti ya. Jumlah diinisialisasi dengan nilai berapa? No ya. Jadi takut ngejawab ya, takut ketipu. Jadi, oke. Ini kalau cara
cara yang sangat apa ya? Kita pakai istilah cara yang sangat melelahkan lah ya. Cara yang sangat melelahkan, coba perhatikan ya. Baca satu karakter ini yang paling kiri, kemudian nanti dicek ya. Input karakter. Kok jadi pakai input? Kan kita lagi ngobrol goleng. Oh ingat ya, pakai scanf ya kalau karakter ya. Ininya persen C, lalu ininya ampersand K ya. Nah, ini kan baca satu karakter ya yang paling kiri. Habis itu kita cekkan ya, if char sama dengan apa ya? Untuk ngecek bilangan untuk ngecek vokal apa ya? A, U, Y, O itu ya. Oh, terus or char sama dengan A, I. Kita tulis aja U, E, O ya. Biar tidak ini sekaligus saya tulis. Nah, ini ngecek apakah vokal ya, gitu. Kan ngeceknya pakai or ya. Apakah si char ini A ataukah I ataukah U ataukah E ataukah O gitu ya, dicek. Kalau misalkan salah satu saja, berarti kalau gitu apa yang dilakukan di dalamnya? Ada yang tahu? Sebagai aksi kita kan mau menghitung ya, menghitung banyaknya vokal kan, berarti kalau gitu apa di situ tuh? Plus increment ya Pak? Nah, yang di increment variabel apa? Jumlah. Iya, betul ya. Jumlah sama dengan jumlah ditambah 1 ya. Jadi gini ya, kalau kita, oh ada satu vokal, gitu ya. Berarti kan kita tambahin dong si jumlahnya ya. Asalnya 0 nih. 0 ditambah 1, berarti sejumlah 1 ya. Oke, sip. Sampai situ paham ya? Jadi itu ngecek yang paling kiri. Tapi kenyataannya kalau di sini kan Q ya. Ini kan Q tuh. Berarti di sini false ya. Gitu. Karena false sejumlahnya masih 0 dong. Ya nggak? Ya kan karena ini nggak dieksekusi kan. Karena di sini false ya. Gitu. Yang kebaca kan si karakternya Q yang ini ya. Nah oke, sekarang kita akan baca W ya. W. Jadi ya kita ulang lagi pekerjaan ini. Ya. Begitu tuh. Kita ulang. Ya. Itu untuk W tuh, untuk contoh yang pertama ya. Terus aja nih kita bikin yang begini nih sampai nanti ada I ya. I ada titik gitu ya. Untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini juga sama, baca sampai ada titik ya. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat perulangan ya. Perulangannya itu ini kita pakai while ya. Selama berarti kita baca dulu yang pertama di atas dulu ya. Baca sekali di atas. Ini nih. Baca sekali. Selama, for kan selama ya. Selama char-nya tidak sama dengan apa? Ini kan ada karakter tuh. Kalau karakter W tentu akan dibaca terus ya. Ki, W, E. Yang nggak akan dibaca yang sentinel ini kan ya. Jadi selama karakternya bukan apa? Bukan. Bukan. Ayo jawab.
bukan karakter titik ya. Betul tidak? Selama karakternya tidak sama dengan karakter titik, maka kita akan melakukan perulangan. Perulangannya apa? Nah, ini kita masukkan, tapi jangan terlalu polos juga ya. Tapi saya masukkan dulu aja lah ya. Terus nanti terakhir kan FMT, print line, jumlah ya. Ini masih belum benar perulangannya. Kenapa masih belum benar? Karena yang pertama ini kan sudah scan ya. Lalu di sini scan lagi. Ini kayak gini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Yang ini kan belum dicek, belum dicek ininya apa? Apakah dia vokal atau tidak ya? Jadi pasti si huruf pertama ini pokoknya dibaca tapi tidak diproses gitu ya. Nah, oleh karena itu kasihan dong ya. Oleh karena itu ini yang ini nih taruh ini di bawah ya. Nah, biar si ini ketika dibaca terus dicek ternyata bukan titik, diproses dong ya. Setelah diproses, baca lagi yang berikutnya, tapi dicek ke atas nih. Titik bukan nih. Oh, bukan titik. Ya udah diproses gitu ya. Baca lagi, titik bukan nih. Kalau misalkan titik, berarti titik tidak sama dengan titik. Ini kan false ya, karena false nanti berhenti ya. Begitu. Sampai sini, apakah bisa dipahami penjelasan saya? Atau masih dicerna? Silakan ditanyakan. Kita cek aja ya. Yang ini saya taruh di ini ya, di input ya. Jadi nanti sarannya langsung pakai pakai yang begini ini ya. Jadi saya kan nggak usah ngetik lah. Ini tadi solusinya kalau yang ini tuh harusnya 4 ya. Kita cek. Ya, benar 4 kan ya. Gitu. Pengen tahu prosesnya? Oh, kalau pengen tahu prosesnya, kita print di sini nih. Print F persen C car sama jangan di situ, di sini nih di bawah ya. Ya, persen C car sama saya tulis persen D. Ininya jumlah ya. Ini nanti bakal ketahuan ya. Kayak gimana hasilnya. Lihat aja ya, prosesnya kayak gimana sih. Tuh ya. Jadi yang kebaca pertama E. Oh, ini harus ada spasi gini ya. Coba saya ulangi lagi. Nah, ya. Di QWERTY UIOP ini, pertama kita baca, lihat ya. Kita baca ki ya. Ki itu kan ini baca ki ini ya. Jumlahnya 0. Dan ki ini tidak bukan titik ya, jadi masuk ke dalam ini perulangan, dicek di sini nih. Apakah si ki tadi itu vokal gitu ya. Ternyata di sini false ya. Karena false ini tidak akan dieksekusi. Terus baca lagi. Nah, yang kedua dibaca W. W bukan titik ya. Dicek di sini. Ketika cek di sini ternyata false ya.
tidak akan dieksekusi yang ini. Terus baca lagi E. Nah, ini ketika dibaca E di sini naik ke atas, E itu masih true di sini. Di sini dia true E itu ya. Makanya jumlahnya asalnya 0 naik 1, jadi jumlahnya 1 ya. Perhatikan di sini yang saya cetak itu adalah karakter E, itu memang ada 1 ya, baru 1 gitu ya. Terus R, T, Y semuanya itu kayak tadi ya, tidak akan menjumlah dan tidak akan dieksekusi. Tapi ketika U naik 1 jadi 2 jumlah. Ketika I naik 1 jadi 3. Ketika O naik 1 jadi 4 ya. Makanya jumlahnya 4 ya. Gitu. Sampai sini apakah jelas? Pengen dicek satu lagi? Boleh. Yang ini ya. ASD run. Ya. Jadi dia cek. Pertama A ya ada. Terus ke situ ke bawah. Oh ternyata tidak ada lagi gitu ya. Kalau untuk solusinya ya ini sih ya. Nggak usah ada ini ya. Ini hanya untuk ngecek program kita berjalannya seperti apa sih gitu ya. Satu ya. Jadi oke. Sebentar ya, saya loncat dulu ke soal ini, maaf ya. Minggu 14 memang tidak, maksud saya tidak materinya nanti di minggu 14 sih, tapi ya bagi yang pengen coba ya silakan ya. Oke nih, soalnya buatlah program dalam bahasa Go untuk meriksa apakah terdapat huruf K atau Q pada 10 huruf yang diinputkannya. Nah, sama aja seperti tadi ya. Soal begini mah. Kita pakai variabelnya ini karakter aja. Kita pakai char aja ya. Atau huruf ya. Bolehlah. Huruf pakai byte ya. Oh, lagi nih. Terdiri dari 10 huruf yang berbeda-beda. Nah, ini kan 10 udah jadi konstanta ya. Angkanya 10 ya ini nggak usah di ini sih ya. Boleh mau jadi kata tapi nggak perlu ya. Ini pakai for ya. Yang 10 ya berarti harus pakai variabel misalkan i ya. Variabel i ini int ya. Jadi for i dari 1 to i-nya lebih besar dari 10 ya, kayak gitu. Plus kan katanya ingin memeriksa apakah terdapat huruf K atau Q pada ini kalau kayak gini ini diceknya semuanya ya. Cek aja 10 gitu. Padahal ini kan kalau ketemu huruf K misalkan di sini nih. Ada nggak huruf K? Oh nggak ada. Q. Nah, Q-nya udah ketemu ya. Kalau sudah ketemu nggak usah diperiksa lagi ya. Nah ini jadinya strukturnya jangan for. Kalau for ketika sudah ketemu dia nyari terus gitu ya. Kalau for itu. Misalkan kita disuruh mencari sama bos kita lah ya. Tolong cari dong bracket mobil gitu kan ya. Ceritanya bukan di Tokopedia tapi bengkel di kota kita gitu ya. Dan kita tahu bengkelnya itu tuh ada 10 bengkel gitu ya. Nyari di bengkel pertama nggak ketemu gitu kan ya. Nyari di bengkel kedua nggak ketemu. Nyari bengkel ketiga ketemu. Nah, ketika sudah ketemu di bengkel ketiga
aneh ya kalau kita masih mencari lagi di bengkel keempat ya. Nyari lagi bengkel kelima sampai bengkel ke-10 ya. Jadi ini aturannya harus pulang pagi-pagi, ini sampai sore gitu kan. Pas pulang bosnya nanya, kenapa sampai sore? Ya Pak, saya cek sampai 10 bengkel. Terus ketemunya di bengkel ke-10, bukan bengkel ketiga gitu ya. Kata bosnya, teh kamu mah ya pakai for pasti ya perulangannya. Jadi kita harus pakai while ya. Mari kita bikin variabel namanya ketemu. Ini sebagai bool gitu ya. Nah, kita inisialisasi dulu ketemunya false ya. Jadi kita belum ketemu nih. Kalau kita mau cari bracket tadi ya buat mobil. Awalnya pas pergi dari kantor kita ya, itu tentu saja memang belum ketemu ya, alias false gitu ya. Terus I-nya kita inisialisasi 1 ya, gitu. Jadi ceritanya kita akan mencari sampai 10 bengkel ya. While I-nya lebih kecil 10 gitu ya. Ini kan mencari sampai 10 nih I-nya ya. Or not ketemu. Ya, aduh ini pelajarannya lanjut ya. Kan karena false-nya ketemunya diinisialisir dengan false, ketika not ketemu di sini pasti di sini jadi true ya. Gitu. I-nya sendiri 1. I-nya sendiri 1. Ini I lebih kecil sama dengan 10. Ini juga true ya. Jadi kita harus pastikan di kondisi ini nilainya true awalnya ya. Kalau misalkan nilai awalnya false, ini perulangan nggak akan apa namanya? Akan dieksekusi sama sekali ya. Jadi sia-sia kita bikin perulangan. Nah, yang kita baca karakter ya. Oke, jadi FMT scanf pakai yang tadi ya, pakai persen C ya. Terus ininya car ya. Baca ya. Nah, dapat aja ini huruf pertamanya Q ya untuk contoh yang ini. Kalau untuk contoh yang ini dapatnya A gitu ya. Yang ya. Nah, kita cek nih sekarang. Ketemu. Kalau pakai if ketemu if car sama dengan Q. K dulu ya. Or car huruf ya, sorry ya. Ini saya pakai huruf, kenapa jadi car ya? If huruf sama dengan K, or huruf sama dengan Q, kan tadi gitu ceritanya ya, maka ketemu di ini true. Terus I-nya I plus 1 ya, atau saya tulis I plus. FMT print line ketemu ya. Logikanya kira-kira bisa dipahami nggak sampai sini? Kalau kenapa nggak pakai dan, Pak? Yang mana? Yang untuk kondisi for, untuk kondisi while. Oh iya ya, harus dan ya, saya lupa ya. Tunggu sebentar, supaya dia berhenti. Salah satu aja ini jadi false ya. Kalau ininya true, ininya false, pakai or iya ya. Wah, saya salah ya. Terima kasih ya. Ini harus dan ya. Benar ya? Suka yang bagian begini tuh suka harus benar-benar logikanya harus benar ya.
Jadi ini artinya kalau yang ini salah, ini pasti bakal berhenti ya. Biarpun yang ini benar gitu ya. Sekarang yang ini salah, yang ini masih benar harus berhenti ya gitu. Karena jadi false ya. Terima kasih ya. Ininya apa? Koreksinya gitu. Nah, yang pernyataan ini yang 14 ini 14, 15, 16 sebetulnya bisa disederhanakan menjadi gini. Ketemu sama dengan, jadi nggak usah pakai if ya. Bisa nih jadi begini nih. Samakan ya. Kalau ininya misalkan yang dibacanya K, maka di sini kan true ya. Gitu. Karena true, ini jadi true kan. Naik ke atas, ini true dikasih not, jadi false ya. Oleh karena itu, karena ini false, bagian ini jadi false ya. Berhenti ya. Jadi kita untuk kasus yang pertama ini pas kasusnya tadi ketemu Ki, kayak kita ke bengkel itu ya, toko bukan bengkel berarti ya toko ya, toko onderdil maksud saya tadi ya, ke toko onderdil dapat Ki, udah ketemu ternyata ya si bracketnya, ya udah stop gitu ya, kita tidak usah ini ya mencari lagi gitu. Kalau ini saya belum ini ya, kalau digoleng kadang-kadang suka ada misteriusnya nih ya. Tapi secara logika kayak gini udah benar ya. Benar ya kayaknya ya. Berarti di scan ulang-ulang gitu Pak atau enggak ya? Di scan ulang-ulang. Ini kan ada perulangan nih. Baca Ki pertama ya. Oh. Ini inisialisasinya ya. Dibutuhkan supaya masuk ke dalam perulangan. Gitu ya. Setelah dalam perulangan baca terus-terusan kan kayak ini Ki ya. Ini dibaca nih Ki-nya dalam huruf itu dicek Ki-nya. Apakah Ki-nya sama dengan K atau si Ki itu sama dengan Ki. Nah, di sini false ya, tapi di sini true ya. Karena true berarti si ketemu nilainya asalnya tadi ketemu di atas itu nilainya false. Sekarang diubah jadi true gitu ya. Terus I-nya naik 1. Jadi I-nya 2. Di sini I-nya 2 lebih kecil dari atau sama dengan 10 true kan ya. Si I-nya ya 2 lebih kecil. Tapi di sini kan tadi jadi true itu si ketemunya. Di sininya not ketemu itu not true dan itu jadi false ya. Bagian ini false ya. Karena false and di sini true and false. Jadi ini false. Jadi untuk kasus yang seperti ini di sisa yang kayak gini nggak akan dibaca lagi ya. Yang WERTYUIOP nggak akan dibaca. Karena udah saya udah menemukan apa yang saya cari ya. Ski gitu ya. Untuk kasus yang kedua dia masih nyari gitu ya. Nah, begitu ketemu K dia berhenti gitu ya. True gitu. Ini sama nih ya. Ki ketemu gitu kan. K dia udah stop ya, dia nggak akan baca sisanya kalau sudah ketemu Ki ya. Nah kalau yang ini dari awal sampai akhir nggak ketemu ya. Nah, coba kita cek ya. Nah benar ya. Kalau mau kita periksa di lokal ya. Kan sambil belajar ya, kalau sambil belajar mah enaknya dicek nih di sini ya. Nah, kita fmt print print f ya. Saya ingin tahu hurufnya ya. Berarti print C itu untuk mendapatkan huruf. Terus saya ingin T ya untuk boolean ketemu nih. Sama ingin persen D
untuk ini apa namanya? I ya, cacahnya. Jadi huruf terus apa tuh? Ketemu sama I ya. Kita cek ya dengan data yang ini nih, yang pertama ini. Nah, saya taruh sini ya. Kita cek seperti apa sih jalannya program ini ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Untuk kasus QWRTYU ini ya, perhatikan loopnya cuma sekali dia ya. Karena begitu dia dapat key, ternyata true ya. I-nya memang naik jadi 2 ya. Gitu. Jadi di bagian sini true, di bagian sini false ya karena nilainya true ya. Coba cek dengan dataset yang test case yang kedua. Ini mestinya yang keceknya nanti kan di bagian K ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, I-nya tuh 8 ya. I-nya 8, hurufnya itu, cobalah kita cek ya, seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. A dicek, ternyata false ya. S dicek, false. D, true. Nah, begitu K dia true ya. Sore ketemu gitu ya. Ya udah, kalau udah ketemu dia berhenti ya. Kita lihat ada L sama Z itu nggak diproses lagi karena sudah ketemu. Sampai sini, apakah ada yang ditanya? Materi di minggu ke-14 harusnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kan seru ya. Kita hidup di masa depan. Coba yang ini ya. Ini kan key pertama dulu pasti ini cuman sekali ya. Nah, sama seperti QWERTY yang tadi ya. Sekarang yang ini yang PPPPP. Wah, ini. Kita cek. Nah, ini sampai dari pertama ya, P-nya sampai yang terakhir. Ini kan ada 10 P ya. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 P dicek dia ya. Jadi berakhir karena I-nya sudah karena I-nya sudah 11 ya. Begitu I-nya 11 dicek, oh sudah lebih aku dari 10 ya. Gitu. Sudah tidak akan ngecek lagi katanya gitu kan ya. Ya. Oke, jadi soal yang seperti ini, terutama di sini kelihatannya kan ada kayak string gitu ya. Padahal ini sebetulnya byte ya, karakter gitu. Karena karakter bacanya pakai scanf ya, scanf ini %C, ininya seperti biasa ya. Gitu. Jadi nanti perlakukan saja seperti kalau karakter kan itu ya. Pakai diapit oleh satu petik tunggal ya. Gitu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Yang lain silakan. Soal berapa gitu? Lanjut kedua gitu Pak. Sudah saya duga ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nomor 2 mah gampang. Sama kasusnya Pak. Ini yang pertama ya tipe datanya string ini ya. Jadi kita bikin variabel misalkan aktivitas gitu kan ya. Ini kan ada aktivitas nih. Coba kita baca dulu soalnya ya. Buatlah program dalam bahasa Hangul untuk menjumlahkan aktivitas belajar dan main seorang mahasiswa ya.
karena mahasiswa juga manusia pasti dia butuh main ya. Jadi pas bangun, nah ini yang pertama aktivitas bangun ya. Terus ada belajar. Nah, kan katanya disuruh menjumlahkan aktivitas belajar dan main. Ini ada belajar nih ya. Ada satu nih, makan nggak dihitung. Mainnya ada nih 2 kali, berarti belajar sekali, main sekali. Belajar lagi, main sekali, belajarnya ada 2. Ini main kayak gitulah ya. Pas makan nggak dihitung gitu ya. Olahraga nggak dihitung gitu. Pas di total, pembacaan akan berhenti saat terbaca input string tidur. Jadi terakhirnya tidur ya. Gitu tidur, udah selesai. Ini namanya sentinel tidur tadi itu. Nanti kalau sudah ada tulisan tidur, berarti dari sini kita akan cek belajarnya berapa kali, mainnya berapa kali. Ternyata belajarnya ada 3 kali dan mainnya ada 4 kali dalam hari ini ya, dalam 1 hari itu. Coba aja belajar. 3 kan ya, mainnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 kali main dan 3 belajar. Yang ini juga, nah kalau yang ini ceritanya tidak ada bangun dulu langsung makan dia ya. Mungkin dihitungnya setelah bangun gitu ya. Ini belajarnya ada 3 kali dan mainnya cuma 2 kali ya. Itu lebih simpel dari yang tadi ya. Tinggal bikin variabel, apa nama variabelnya? String, Pak. Tipe data itu. Oh, Yang kayak gini makan belajar ini apa namanya? apa ya? Sehari-harian tuh apa ya namanya? Kita lihat di kalimat pertama ini. Aktivitas Ya. Tipe datanya apa? string. Oke, string ya. Kalau string mah enak banget ya. Kalau karakter pasti ada bingung ya gitu. Terus butuh variabel apa lagi coba? Dari satu kalimat yang di sini aja. Ada tuh. Jumlah. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlah belajar dan jumlah main. Nah, ya, betul ya. Jadi kita bikin pakai jum aja ya, nggak apa-apa ya. Jum belajar sama jum Main. tipe datanya apa? Integer. Coba cek lagi ada nggak yang harus dijadikan variabel. Nah, pencacah ya. Pencacah. Ya, tapi ini kan sepertinya kalau itu biasanya kalau kayak kasus yang kayak tadi ya. 10. Jadi 10 itu dari 1 sampai 10 jadi pakai i gitu ya. Ini kan nggak jelas ya. Iya. Tidur gitu ya, Pak. Tidur itu bisa dijadikan, tidak usah dijadikan variabel sih tidurnya ya. Kayak kasus yang kapan itu kasih titik kan ya. Iya. Sentinel titik gitu kan ya. Tidur ya nggak usah sih ya. Jadi kayaknya udah cukup ya. Cukup Berarti ya. pakai while ya, Pak? Ini pakai while. Ya, oke. Jadi while sama repeat until digunakan, while do sama repeat until digunakan untuk perulangan yang kita tidak tahu berapa banyak jumlah perulangannya ya. Atau salah, kalimat saya salah. While do dan repeat until itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for, ya, yaitu mengerjakan perulangan berdasarkan iterasi, ya. Artinya dari awal sampai
dari awal sudah kita ketahui banyaknya iterasi ya. Jadi si while do sama si repeat until tuh angkatnya lebih tinggi lah daripada for ya. Kalau for hanya bisa mengerjakan perulangan berdasarkan iterasi, gitu ya. Kerjakan 3 kali, kerjakan gitu ya. Kalau for itu kerjakan 10 kali, kerjakan. Nah, kalau while do sama repeat until juga bisa mengerjakan yang begitu gitu ya. Tapi dia tuh punya jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh for ya. Yaitu apa? Yaitu berdasarkan kondisi. Nah, kasus kayak gini ini akan dibaca terus kan ya aktivitas ini sampai apa? Pembacaannya berhenti sampai tidur ya. Nah, berarti tidur ini bisa dijadikan kondisi ya. Nah, sebelum kita membuat perulangan, ini ada yang harus diinisialisasi nggak? Jumlah. Ya, oke. Jum belajar sama jum main harus dikasih nilai 0 ya. Nah, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, supaya bisa masuk ke dalam perulangan, kita akan membuat, ini kan while ya, ini titik-titik. Nah, pertanyaan saya, kondisi yang di sininya apa? True. Ya, harus true. Bikinlah ekspresi. Apa ya? Tidur itu bagian dari apa? Aktivitas bukan? Aktivitas, Pak. Oke, jadi selama aktivitas bukan tidur ya, betul nggak? Betul. Jadi selama aktivitas bukan sering tidur. Ya. Setuju, Pak. Yuk, nah masalahnya aktivitasnya ada nilainya nggak? Dari atas ada pemberian nilai? Iya, harus di-scan dulu ya, Pak. Yang dulu pertama ya. Go itu sebetulnya memberi nilai awal ya. Kayak untuk integer ketika kita ini jum belajar sama jum main tidak kita deklarasikan seperti ini ya. Ini sebetulnya dikasih nilai awal 0 loh ya. Sama compilernya. Jadi misalkan ini kita beginiin ya, kita kasih komen ini benar juga sih. Tapi dari sudut pandang algoritma tidak sehat ya. Jadi kita kan belajar yang benar. Jadi harus kasih nilai awal gitu ya. Oke. Nah, sekarang aktivitas tipe data string itu sama compilernya dikasih spasi kosong ya. Jadi ini sebetulnya nilainya spasi kosong, tidak sama dengan spasi tidur gitu ya. Spasi tidur. String kosong lah ya. Yang kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya kalau sama compilernya ya ketika dideklarasikan tuh. Kalau boolean dikasih nilai false ya ketika diciptakan gitu ya. Nah, ini sekedar informasi saja ya. Jadi tadi berarti harus ada pembacaan aktivitas dulu ya. Pertama kali harus kita baca dulu ya. Ampersand aktivitas ya. Kok jadi? Nah, dicek aktivitasnya di sini ya. Oke, setelah itu di sini kita mulai if-an-nya. If apa nih? If aktivitas sama dengan apa? Main. Belajar. Ya, sama lah. Kalau belajar, apa yang dilakukan kalau belajar? Increment jum belajar ya, Pak. Ya, tuh. Jum belajarnya plus-plus ya, udah ngerti ya. Ini artinya ditambah 1 kan.
Oke, terus apakah kita menggunakan else atau tidak? Else if Oke. Else if apa? main. Aktivitas dong. Oh iya, aktivitas sama dengan main. Terus apa? Zoom main ditambah. Oke. Lalu ada lagi nggak? Atau cukup? Yang sisanya kan nggak dihitung ya? Mm-mm. Berapa kali makan? Oh iya, enggak, Pak. Enggak ya. Kalau gitu berarti tinggal apa lagi nih? Di sini. Aktif. Udah ya, Pak. Ini kan yang datanya banyak loh. Di dalam perulangan tuh mesti dibaca loh ini. Oh, di scan lagi berarti ya, Pak? Ya, dalam perulangan harus di-scan dong. Ya, Pak. Cuman ngebaca yang pertama doang ini dong. Ya, kalau nggak ada aktivitas, nggak ada scan aktivitasnya. Nah, setelah beres, di luar perulangan ada terminasi ya. Apa yang dicetak coba? Zoom belajar dan Zoom main. Itu sih sebetulnya ya, udah beres nih. Coba kita cek. Wah, bener lagi ya. Hebat, Arasid, Kan Bapak yang ngerjain, Pak. Kita coba nomor ketiga ya. Wah, ini mah gampang. Coba silakan di share screen siapa yang mau. Saya nomor 3 ya, kerjakan ya. Mau nggak share screen? Ada 5 orang, siapa yang mau coba? Saya Pak. Oh, silakan. Saya boleh, Pak. Boleh. Siapapun ya. Silakan. Share screen-nya, Pak. Ya, silakan. Kalau di kelas reguler ya, saya suruh ke depan satu-satu tuh mahasiswanya. Oh iya, Pak. Dipakai PC Dopot, Pak. Nggak pakai ini dong, pakai Golang. Ada yang Sudoku juga. Ini udah share screen ya? Ya, udah. Coba dibaca dulu soalnya. Seorang petani mengambil sebanyak N sampel buah-buahan yang terdiri dari apel, jeruk, dan mangga. Buatlah program untuk menghitung berapa banyak masing-masing buah. Nah, bayangkan dulu soalnya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Pakai por ini ya, Pak? Coba lihat. Oh iya, betul. Pakai for ini ya, kelihatan. Ada angka 5 dulu kan. 3, 1. Coba ya. Nah, jadi variabelnya dulu apa? Variabelnya N. Sampel ya, Pak. Oh, oke. N ya. Oh iya, N. Sorry. Kalau sampel untuk apa itu? Untuk ini buahnya, Pak. Mangga, jeruk, sama itu ya? Iya, buah yang diambil gitu. Ada N. 5 sampel contohnya. Berarti itu N. Oh iya, N. N. Oh. Terus pencacah ya? Pencacah I. I. Oh. Terus apa?
Berarti string ya Pak, string buah gitu ya Pak. Eh, Oh, jumlah nah, kan ada 3 jenis ya. Berarti jum apa? jum mangga, Mantep. Lalu jum apel, jadi pengen punya bon. Guys. enak ya Pak makan buah malam-malam ya. Iya, kayaknya enak. Oke. Ya. Nah, nanti butuh buat pembacaan buah-buahan gitu ya. Variabelnya apa? Par buah ya, Datanya string. Wis, mantap. Oke, sip. Di scan ampersand n, Ya, oke. lalu deklarasi jum mangga Ya, inisialisasi ya. 0, jum apel 0, jum jeruk 0. Cek ya, itu ada tipe tuh. Oh iya, juma spor I sama dengan 1, I kecil sama dengan N, I+. Oke. Ini scan buah ya Pak. Ya, betul. Scan buah. Lalu jika buah sama dengan mangga, maka jum mangga plus. Lalu yang jika lain buah sama dengan apel, maka jum apel plus. Di sisi lain buah sama dengan jeruk jum jeruk selesai terminasi. Lain jum mangga, jum apel, jeruk dulu ya. Jeruk, jum apel, mangga, jeruk, apel. Itu lihat apel, jeruk, mangga di keluarannya. Oh iya, apel, jeruk, mangga. Baik. Apel, jum mangga. Ya. Udah bener ini Pak? Benar dari sisi logika, tapi dari sintaks ada yang error ya.
Saya cek dulu, Pak. Ya, silakan. Nggak tahu, Pak, di mana salahnya. Baris 20. Baris 20. Sip, buah, jeruk. Oh, kurang sama dengan. Ya, sama-sama. Iya, kurang teliti ya. Iya, sama. Saya juga sering kurang teliti ya. Terutama karena ngoding kan compiler kan di ininya. Wah, nanti pasti compiler yang nemuin kalau kita ini. Iya. Coba dicek. Human error, Pak. Wih, tepuk tangan. Hebat ya, Ya. Pak. Ini ada 5 orang, ada yang mau nyoba nggak? Satu, Farah barangkali. Si Ferry katanya mau nyoba, Pak. Siapa? Ferry Ferry. Andika. Tapi malu katanya, Pak. Masa malu. Ini manfaatkan kesempatannya ya. Silakan. Ferry, mangga. Nomor 4 ya. Halo. Atau Jepannya mau nyoba? Shailendra mau nyoba? Silakan. Farah? Apakah masih di tempatnya masing-masing? Ayo, Farah. Jevanya, Ferry, saya Lendra. Ya kalau gitu Arasyid lagi ya. Nomor 4 coba ya. Nomor 4, Pak. Ya, biar terbiasa ya. Mumpung saya bisa ngecek gitu ya. Boleh, Pak. Kalau bisa yang ada itu loh bagus loh, yang ada karakter itu keren banget soal. Silakan. Gak apa-apa lah ya. Nomor 4 coba cek. Nah, boleh lah. Gampang ya, Pak. Oh, gampang. Ya, skip kalau gampang. Yang ada karakter aja ya, Pak. Ya. Nah, itu dia. Yang tadi nih ya, Pak. Oh, yang tadi ya? Oke. Tapi beda. Ya, loncat aja. Kalau yang tadi. Mau nggak ini? Satu, 45, 2, 40. Jadi episode yang ganjil katanya. Mau yang dihitungnya itu. 45 tambah 41, 86. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang ini, Pak. Gampang. Aduh, mantap. Saya senang dengar kata gampang. Lanjut. Nomor 7. Ini juga nggak tahu gampang apa enggak. Ini expert ini, Pak. Sama, ini hampir sama. Iya ya. Kan kalau M gitu kan jumlahin. Itu M itu untuk motor. B itu mobil ya. Itu juru parkir yang mangkal di depan Algomaret. Ya.
Bikin dong Algomaret. Belum ada ini Pak, bagus namanya Pak. Iya, hanya ada di soal algoritma. Nah, ini karakter nih ini sebetulnya. Oh, M15.000, B 30.000, M. Ada yang salah nggak soalnya? Takutnya ada yang ketukar motor sama mobil. 25.000. Ini ditambah ya Pak? Iya. Motornya berapa itu? Motornya ada 2. Wah, saya berarti salah ya. Ini motor sama mobil ya, harusnya mobil sama motor ya. Mobil sama motor. Oh iya. Keliru ini ya. Kita lihat dari solusinya. Coba pembacaannya pakai ini ya. Pakai jadi si M itu sebagai karakter ya. Yang Iya. ini sebagai integer ya. Coba. Kan tadi katanya pengen latihan membaca data karakter ya. Karena tidak terbiasa menulis itu suka kelewat. Oke, silakan variabelnya. Kendaraan. Baik. Nah, sip. Oke. Tarif. Oke. Pakai while berarti ya Pak? Tapi belum beres loh variabelnya. Kan kita mau menghitung total uang parkir. Oh iya, total. Ada 2 totalnya ya. Total kendaraan. Kan ada motor sama mobil ya. Oh, total motor. Total mobil. Oke, sip. Oh, B itu motornya Pak? B mobil. Lalu X karakter ya kan? Itu sentinel ya. X sama 0 ya. Oke. Berarti baca dulu sekali, terus inisialisasi ya. Pakai F. Pakai pakai string. %C spasi %D iya koma Kendaraan. ya. Ini apa ya? Inisialisasi total sama itu ya, total motor. Default. Sama dengan itu ya, sama dengan X. Itu Pak. Ya. Satu lagi, yang satunya lagi apa? Tarif ya. 1.000 sama 1.000, mau 3.000, 4.000, 2.000. Oh, jadi nggak kebaca. Dan tarif tidak sama dengan 0.
Ya, sip, mantap. Scan if ya. Oh, kan udah kebaca sekali di atas ya, langsung proses ya. Jika ya, jika kendaraan sembilan M Ya, oke. M tuh motor ya, motor maka then total motor ditambah tarif. wih, mantap. Ya betul ya Pak. Betul. Else if B mobil ditambah tarif. Terus di dalam perulangan ada yang satu lagi apa? Oh berarti tambah ini ya I ya Pak. Ini nggak perlu nggak ada perlu pencacah. Oh, di scan lagi Pak. Nah itu betul. Jadi ada pembacaan di tiap-tiap itu. Di copy aja paling yang atas ya. Nah gitu. Ya. Nah itu ditukar ya penulisannya ya. Jadi tadi salah ya saya di luarnya ya. Pencetakannya ya. Oh ini mobil, ini motor. Iya. Padahal di keluarannya itu saya di atas salah tuh. Masing-masing total uang parkir motor dan mobil harusnya. Oh iya. Mobil dulu harusnya Pak. Mobil, motor. Mobil dulu. Mobil. Oh iya mobil dulu ya Pak. Mobil. Itu tuh sering kejadian begitu, suka nggak teliti saya. Ya, wah ini kayaknya udah bener nih. Ya, silakan dicek. Jeng. Salah ya Pak. Ada typo berarti nih Pak. Ini. Iya ya, kenapa ya? Oh di sini Pak. Salah. Oh, ya nggak apa-apa ya. Coba. Salah satu masih dapat 9 ya Pak. Wih, mantap ya. Oke, kayaknya cukup ya pertemuan kita, nggak sampai full ya. Nggak apa-apa kalau kita akhiri ya. Ini sudah jam hampir 9:30 ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, lumayan kalau untuk memulai soal yang di Go 7 ya. Kayaknya udah bisa ya. Dilihat-lihat lagi videonya. Baik, kalau begitu